Setiap orang punya mimpi, dan di setiap mimpi terdapat resiko sendiri-sendiri. Pertanyaannya, beranikah kita mengambil resiko lalu meraih mimpi, atau berdiam diri dan membiarkan mimpi-mimpi itu pergi? Setelah mengobrol dan meminum kopi yang sedikit pahit, namun tak sepahit kisah asmara kamu, saya dan kawan saya pun sepakat untuk menghabiskan weekend kali ini ke kota sebelah, yaitu kota Blitar. Beruntungnya, hari ini cuaca cukup cerah, tak seperti beberapa hari yang lalu yang selalu diguyur hujan rindu. Kota Blitar merupakan sebuah kota yang terletak di sebelah selatan Provinsi Jawa Timur. Kota ini terletak kurang lebih sekitar 167 km sebelah barat daya Surabaya dan 80 km sebelah barat kota Malang. Selain disebut sebagai kota proklamator atau kota patria, kota ini juga disebut sebagai kota peta atau pembela tanah air. Bukan tanpa alasan, karena pada tanggal 14 Februari 1945, Persatuan Peta pernah melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Jepang. Tak dipungkiri, banyak sekali patung-patung bersejarah yang bisa saya lihat di sepanjang jalan kota Blitar. Dan salah satunya adalah patung Ir Soekarno, Presiden pertama Indonesia, yang juga lahir dan dimakamkan di kota ini. Tak lama, segumpal ide pun keluar dari pikiran kawan saya dan mengajak mengunjungi makam Bung Karno. Tumben loko encer. Saya pun tidak masalah dan saya pun mengiyakan. Toh, saya juga sudah lama tidak ke sana, sekalian melihat sejarah dan peninggalan-peninggalan beliau. Setelah beberapa saat, kita pun sampai di makam Bung Karno. Memarkirkan motor dan kami pun menuju pintu masuk area makam. Berhubung weekend, jadi mana saja kalau pengunjung sangat ramai. Setelah beberapa puluh meter berjalan, kami disambut dengan patung Ir Soekarno yang sedang duduk dan memangku sebuah buku. Saya tak menyangka, baru saja masuk sudah banyak yang antri foto. Pertanda, walaupun beliau sudah tiada berpuluh-puluh tahun yang lalu, tapi semangat, tekad, dan keuletan beliau tetap melekat di hati rakyat. Setelah itu, saya memasuki ruangan. Di sini tersimpan rapi-rapi memori tentang beliau. Setelah masuk, pengunjung disambut dengan foto beliau yang sedang sungkem kepada sang ibunda, dan juga foto beliau berjas lengkap dengan memakai peci kesayangan beliau dengan menggenggam keris. Konon, kalau kita lihat dari samping, seolah-olah jantung beliau sedang berdetak. Coba kalian lihat. Di sini juga ada kemeja dan jas peninggalan beliau, terpajang rapi di dalam kotak yang dilindungi kaca. Tak hanya itu, di sini juga ada miniatur area makam Bung Karno beserta keterangannya. Dan juga ada miniatur rumah perasingan Bung Karno di Brastagi, Sumatera Utara, dan beberapa tempat lainnya. Bahkan, di sini juga ada koper bersejarah yang selalu ikut beliau pada saat masuk dan keluar penjara. Sungguh beruntung sekali saya bisa melihatnya langsung. Setelah itu, saya masuk ke ruangan selanjutnya. Di sini ada beberapa foto tokoh-tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan, seperti Abdul Muiz, Sultan Syahrir, Ibrahim Datuk Malaka, dan lain-lain. Dan di tengah ruangan berbaris dengan rapi beberapa puluh foto beliau pada masa lampau. Foto beliau saat bersama anak-anaknya, seperti foto beliau saat bersama istrinya, foto beliau saat membaca teks proklamasi, dan masih banyak lagi. Di sini cocok buat kawan-kawan yang suka akan sejarah, terutama
tentang Bung Karno dan proklamasi kemerdekaan. Banyak pengetahuan baru yang bisa kita ambil dari foto-foto tersebut. Sebelum keluar, kegagahan patung Garuda seakan-akan memberi kekuatan lebih kepada pengunjung yang datang untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI. Di sampingnya terdapat teks proklamasi dengan ukuran besar. Setelah keluar dari museum, saya dan kawan saya berjalan menaiki tangga untuk melihat gong perdamaian dunia yang ada di area makam. Gong ini terbuat dari logam dengan diameter 2,5 meter dengan miniatur bendera-bendera negara di dunia. Selesai melihat gong perdamaian, kami pun berjalan beriringan dengan pengunjung lain dan menaiki beberapa puluh tangga untuk menuju ke gapura pemakaman beliau. Tak langsung masuk, dikarenakan kita harus membayar registrasi terlebih dahulu. Dengan satu orang harus membayar seharga Rp3.000. Cukup terjangkau untuk melihat dan mendoakan beliau di pemakamannya langsung. Setelah menunjukkan tiket kepada petugas, kami pun masuk dan berziarah di makam beliau. Setelah selesai, kami pun pulang. Namun, kita terlebih dahulu diarahkan ke sebuah lorong yang terhubung langsung dengan pasar. Iya, pasar yang menjual pernak-pernik seperti tas, dompet, baju-baju, hiasan lemari, dan lain-lain. Dan di perjalanan pulang, kami melewati Istana Gebang. Buat kawan-kawan yang tidak tahu Istana Gebang adalah rumah atau tempat tinggal Bung Karno dahulu kala. Di alun-alun kami berhenti sejenak, bukan karena lelah, tapi karena saya sadar melupakan tak semudah membalikan telapak tangan, dan pura-pura bahagia juga butuh tenaga, dan Cilot Garuda adalah jawabannya. Di perjalanan pulang, saya teringat bahwasanya Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau, ras, dan suku di dalamnya. Jadikan perbedaan sebagai sebuah keunikan dalam berbangsa dan bernegara. Jangan jadikan perbedaan sebagai ajang buat adu kesombongan akan rasa paling benar, saling menghargai, dan toleransi. Nasib bangsa tidak akan berubah jika kita tidak merubahnya. Mari sama-sama berjuang mempertahankan kemerdekaan. Tanpa perjuangan, kita tidak akan tahu arti dari kemenangan. Memperbaiki diri agar bermanfaat untuk negeri.